Sobat Belajar, selamat datang di Podkarya Podcast Ceria. Kok ini bisa terbentuk Podkarya ini awalnya dari apa sih Bu ya sebenarnya? Wah, ini podcast pasti mengganggu nih jam belajar siswa di sekolah. Awalnya bercanda nih Bu Tiara, awalnya hanya bercanda, hanya omongan kosong. Iya. Seperti itu. Tetapi untuk di bulan puasa ini, ada satu program yang akan diusulkan oleh Bu Sakinah, di mana nanti program ini. Kalau saya sih Bu Tiara, keinginan saya sebenarnya untuk membuka atau episode pertama sekali dalam program podcast Kelakar Ceria ini itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hai Sobat Belajar, kembali lagi bersama kita dari Spendela Toboli di Podkarya Podcast Kelakar Ceria. Bahagia sekali hari ini saya ditemani oleh Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Toboli dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Toboli ya. Hari ini spesial sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini adalah podcast pertama yang kita buat untuk ditayangkan dan dinikmati oleh Sobat Podkarya ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Spendela Toboli. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir. Yang tentunya ini pasti sangat seru ke depannya nih, banyak yang akan kita perbincangkan terkait dengan program Podkarya dan juga program-program lainnya yang ada di Spendela Toboli. Jadi Ibu Titin adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Toboli yang selalu semangat ya dan juga mendukung segala program yang ada di sekolah kita. Nah, yang selanjutnya nih yang ganteng sekali ada Pak Waka. Ya, ini masuk ciri khasnya, tapi ini selalu ditunggu oleh siswa dan juga guru-guru yang lain bagaimana sekolah ini bisa hidup Bu. Ya, jadi itu yang kita rindukan itu masuk. Itu Pak Waka, ada Bapak Emil Saputra SPD. Apakah Bapak Emil? Alhamdulillah sehat Bu Tia. Alhamdulillah, yang jelas pasti tetap ceria. Seperti jargon Spendela Toboli. Siapa kita? Spendela ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif dan aktif. Saya ini penasaran Bu ya. Jadi terpilih menjadi salah satu tim ses lah di balik program sekolah yang luar biasa kalau menurut saya pribadi sebagai seorang guru gitu ya, dan juga pendidik dan juga sesama rekan guru juga. Program ini bisa terbentuk itu luar biasa sekali. Tapi saya ingin sedikit mengulik lah lebih jauh gitu. Kok ini bisa terbentuk Podkarya ini awalnya dari apa sih Bu ya sebenarnya? Mungkin kan Kepala Sekolah Ibu Titin lebih tahu ini. Awalnya ini berawal dari mana sih? Intinya Podkarya ini bisa terbentuk seperti itu. Mungkin Bu Titin bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Tiara. Saya pertama-tama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Karena salah satu program yang ada di SMP Negeri 8 Toboli ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh para guru, para siswa. Hari ini tanggal 4 Februari adalah perdana launchingnya untuk kegiatan Podkarya atau Podcast Kelakar Ceria. Jadi kalau dilihat dari pertama kali tercetusnya ide dari Podkarya ini merupakan sebenarnya bukan suatu program yang dianggap dalam 1 tahun itu harus terlaksana ya Bu Tiara ya. Tetapi idenya ini muncul ini pada saat kita sama-sama teman-teman di sekolah, rekan guru di sekolah. Ini pada bercanda semua Bu. Bercanda. Awalnya mereka ini memang menyukai salah satu sosial media yang sering disebut dengan
YouTube, iya. YouTube ya kan. Kalau YouTube itu kan banyak ya program-programnya, salah satunya itu podcast. Ya. Jadi ada beberapa kawan guru awalnya hanya candaan belaka untuk mengangkat program tersebut di SMP 8 Togor ini, yaitu dengan cara membuat program podcast. Seperti itu. Okay. Ini awalnya bercanda nih Bu Tiara. Awalnya hanya bercanda, hanya omongan kosong. Iya. Seperti itu. Tetapi juga dari pihak teman yang lain juga menanggapi, wah Bu, ini programnya bisa kita pakai nih Bu, bisa kita coba, gitu ya Pak Emil ya. Nah, jadi saya berpikir dengan berkonsultasi juga khususnya dengan teman saya Pak Emil khususnya. Yang sangat luar biasa ini menjadi teman sharing saya, walaupun dia hanya sebagai wakil, tetapi saya anggap dia melebihi dari wakil. Itu Bu Tiara. Jadi kita sharing, kita tampung terlebih dahulu hampir 6 bulan, Tiara. Hampir 6 bulan saya berpikir mau mencari kemana arahnya podcast ini, karena untuk membuat suatu podcast ini kan butuh alat-alat ya Bu Tiara ya. Butuh alat dan juga butuh dana. Oke. Gitu. Menarik nih. Iya. Boleh saya batasi dulu nih, kayaknya bakal seru nih. Nanti yang bakal disampaikan Bu Titin ini ya. Karena dari hanya sekedar celetukan, ujungnya jadi sebuah program yang tentunya mendukung bakat murid. Nah, kedepannya akan lebih jauh, akan saya kupas tuntas Bu ya. Tapi sebelum saya mau dengar juga dari Pak Waka. Pak Waka mungkin bisa menceritakan, apalagi nih Pak Waka nih ya, lebih dekat dengan rekan-rekan guru yang lain, mungkin selama jam istirahat ataupun ada jam-jam menunggu absensi, mungkin apa sih kok bisa tercetus podcast ini sampai akhirnya hari ini bisa tampil seperti itu? Mungkin bisa diceritakan Pak Waka. Terima kasih Bu Tia ya. Oke. Ya alhamdulillah ya, podcast kita sudah terbentuk dan hari ini sudah mulai launching. Nah, ini memang tidak lepas dari peran Ibu Kepala Sekolah kita, ya Ibu Titin Aprena Eskom, MPD, yang selalu menyupport kita dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi peran dari Pak Sekolah kita ini sangat bagus sekali Bu, bagaimana berkolaborasi, mengakomodir ide-ide kawan-kawan rekan guru yang lain, sehingga program podcast ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, asal mulanya memang betul yang kata Ibu Pak Sekolah tadi kan, asal mulanya dari candaan, celetukan kawan-kawan kita. Apalagi pada saat itu guru kita Bapak Karto ini sebagai juara, pionirnya ya. Pionirnya itu ya. Iya, Bapak Karto ini sampai ke tingkat nasional kan sebagai guru inovatif Bangka Belitung. Salah satu dari guru Bangka Selatan di SMP Negeri 8 Togori menjadi juara 1 di Bangka Belitung. Provinsi, mewakili provinsi untuk dibawa ke nasional. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi yang dari Pak Emil dan Pak dan Ibu juga yang saya sampaikan ini berawal dari sebuah celetukan diisi secara humor mungkin ya di sela-sela jam pembelajaran dan jam istirahat. Mungkin saya jadi inget Ibu ini bagaimana program menulis kita pada tahun kemarin sampai akhirnya kita launching buku. Jadi kayak deja vu juga sebenarnya. Jadi celetukan-celetukan di sini tuh alhamdulillah ditampung baik oleh Ibu Kepala Sekolah kita, kan? Diberi difasilitasi sebisa mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada juga, sehingga segala daya tampung apapun ide-ide dari guru yang tujuannya tentu untuk siswa ya, akhirnya bisa terwujud 2 kali Bu ya. Pertama kita launching buku, yang kedua Podkarya insya Allah berlanjut dan tentunya bakal sukses untuk menciptakan generasi-generasi emas yang akan lebih baik ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Oke nih, kembali ke program sekolah Ibu. Jadi nanti podcast kelak hasilnya akan kita lebih tuntas lagi bagaimana ke depannya. Sebenarnya ada program lain nggak selain Podkarya yang sudah ada ataupun sedang berjalan sampai saat ini yang ada di SMP Negeri 8 Togori? Mungkin bisa Ibu ceritakan ke pendengar ya, sobat belajar Podkarya, tentang program yang ada di sekolah kita. Program dari SMP Negeri 8 Togori ini Bu Tiara bisa dikatakan program-program yang sangat menarik dan sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang.
Yang pertama tadi yang sudah Bu Tiara sebutkan bahwa di tahun 2023 kita sudah launching buku pertama kita ya Pak Emil ya. Itu. Nah, masyarakat khususnya masyarakat Bangka Selatan ini mencari-cari apalagi sih program yang ada di SMP 8 Tobuali ini. Apalagi guru-guru di sekolah kami ya, termasuk Bu Tiara ini sendiri. Ya, termasuk Bu Tiara sendiri adalah seorang guru yang sangat multi talent ya, menurut saya, menurut Pak Emil juga ya, mungkin menurut masyarakat yang ada di khususnya di Kecamatan Tobuali. Tidak perlu diragukan lagi, salah satu koordinator P5 ini adalah Bu Tiara Apli Riza yang ide-idenya cukup tidak kalah saing dengan Pak Karto ya. Karena kalau dari segi kolaborasi antara Pak Karto dengan Bu Tiara ini sangat luar biasa ide-idenya. Bapak Emil juga tidak meragukan lagi ya tentang kinerja mereka, yang dedikasi mereka yang sangat luar biasa. Nah, balik lagi ke program Sekolah SMP Negeri 8 Tobuali ini Bu Tiara. Program yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 8 Tobuali ini adalah apa namanya Pak Emil? Talent Week. Talent Week. Oke. Ya, Talent Week ini sudah kita laksanakan hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun berarti sudah masuk ke semester 2-nya. Ya, alhamdulillah di semester pertama kita sudah terbukti bahwa Talent Week sudah masuk ke ranah go nasional. Bu, saya ingat loh waktu Talent Week kita yang pertama yang sempat viral itu adalah film risaknya kita yang mengangkat tema bully. Sebenarnya kalau kita misalnya untuk tujuannya perfect ya, kita namanya juga belajar gitu ya. Tapi kalau yang saya pribadi, saya bangga loh berada di tengah-tengah teman-teman di SMP Negeri 8 Tobuali karena karya-karya yang mungkin di luar sana terlihat kecil, tapi menurut saya dikarenakan kolaborasi yang luar biasa itu kita bisa menghasilkan satu karya risak ya. Itu karya murid difasilitasi oleh guru dan juga sekolah. Itu salah satu juga yang menjadi program sekolah yang dari Talent Week tadi, di mana berdampingan dengan program P5. Mungkin ada lagi program lain dari Pak Emil yang aduh ini seru banget ini ya, dan mungkin keagamaan gitu kan, dan mungkin ada tiap minggunya ada program apa yang tentunya terus berpusat kepada peserta didik. Ada yang disampaikan Pak Emil? Betul. Tadi betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Pak Sekolah kita. Memang Ibu Pak Sekolah tadi sangat memfasilitasi guru-guru kita dalam mengembangkan bakat dan minat siswa kita menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk di bulan puasa ini, ada satu program yang akan diusulkan oleh Bu Sakina, di mana nanti program ini adalah mengaji online. Di dalam hal ini, nah dari podcast inilah yang kita memfasilitasi siswa kita. Nah menarik sekali ya. Keagamaan di bulan suci Ramadan ini. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar belajar seperti biasa, tapi juga menampilkan kegiatan keagamaan melalui kegiatan podcast kita nanti. Jadi itu masih ada hubungannya dengan program podcast ke depan gitu kan. Nah, itu nanti akan saya tanyakan lebih detail ke Pak Emil nih. Jadi tidak hanya podcast, tapi sebelumnya juga kita ada program Talent Week yang sudah go nasional, di mana kita memfasilitasi bakat anak melalui program Talent Week yang berdampingan dengan kegiatan P5 gitu ya. Jadi program apapun di sekolah itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi di antara rekan-rekan dan seluruh warga sekolah. Kita tepuk tangan dulu untuk keluarga Spendela Tobuali. Oke, kita mulai karya. Saya penasaran nih, lagi-lagi Bu ya. Tadi bermula dari celutukan sama dengan kita buku tadi ya. Kok bisa hadir yang namanya pot karya dengan fasilitas semampu mungkin difasilitasi oleh pihak sekolah, yang insya Allah nanti bakal memfasilitasi bakat-bakat anak sebenarnya ya. Nah, pot karya tadi dari Pak Emil bakal ada kegiatan keagamaan Bu di bulan puasa yang difasilitasi oleh sekolah melalui program podcast ini. Mungkin ada untuk program ataupun kegiatan di pot karya ini. Tentunya kita kan hanya berbicara, wah ini bakal seru nih, tapi pasti ada tantangan Bu. Jelas. Karena tantangannya bakal kita hadapi ke depan nih. Sebelum itu terjadi harus kita siap bagaimana mengatasinya. Mungkin apa sih tantangan ke depan ini kira-kira, jangan sampai terjadi tapi kita sudah punya siap-siap nih. Tantangan apa sih yang kira-kira
bakal datang mungkin ketika program ini berlanjut, namanya juga program. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Terima kasih Bu Tiara untuk kesekian kalinya. Kalau dilihat dari tantangan, setiap program itu, setiap apa yang sudah kita lakukan mempunyai tantangan itu sendiri. Nah, ini adalah kunci keberhasilan kita Bu Tiara. Kunci keberhasilan SMP Negeri 8 Tobuali untuk membuktikan bahwa SMP Negeri 8 Tobuali ini yang terletak di bawah kaki Gunung Muntai ini bisa dikenal oleh Kecamatan Tobuali, dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun di segala provinsi yang ada di Indonesia ini. Itu. Nah, khususnya sih tantangan yang saya pikirkan dari awal yaitu adalah waktu kali ya Bu Tiara ya. Waktu ya, benar sekali ya. Waktu yang harus kita memilih yang tepat gitu untuk melakukan podcast. Apalagi kan kita ini pembelajaran podcast ini kan ada di dalam lingkungan sekolah ya Pak Emil ya. Ya. Pembelajaran pasti banyak pemirsa bilang, wah ini podcast pasti mengganggu nih jam belajar siswa di sekolah, atau lagi wah gurunya nih hanya sekedar mau mencari konten kreator seperti itu ya. Nah, tetapi di SMP Negeri 8 Tobuali ini kami memikirkan bahwa untuk pembelajaran anak siswa itu adalah nomor 1, dan untuk kegiatan podcast ini kita di sini hanya membuat suatu program ya kan yang difasilitasi oleh sekolah dan mencari bakat dan minat anak itu sendiri. Jadi menurut saya hambatan yang pertama itu adalah waktu. Jadi yang ditakut-takutin ini apakah mengganggu jam mengajar nih? Apakah nanti siswanya bakal tidak efektif dan lain sebagainya. Tapi tantangan itu sudah kita pikirkan di sebelumnya bagaimana podcast ini berlangsungnya itu kapan dan bagaimana. Mungkin Pak Waka bisa menjelaskan bagaimana nanti ke depannya untuk mungkin penjadwalan atau mungkin sistem lah untuk bagaimana podcast ini bisa berjalan, jangan sampai mengganggu waktu pembelajaran ataupun waktu-waktu yang lain. Mungkin Pak Waka bisa menjelaskan ya. Ya betul apa yang dikatakan Ibu Pas sekolah kita kan. Jadi podcast ini jangan sampai mengganggu jam pembelajaran, karena pembelajaran itu sangat penting ya. Dan podcast ini adalah bagaimana alternatif lain dalam mengembangkan bakat siswa kita. Nah jadi ini sudah kita pikirkan bersama-sama bahwa jam podcast ini akan kita laksanakan setelah jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah ataupun nanti kegiatannya bisa kita atur supaya tidak mengganggu jam pembelajaran. Bisa setelah pulang sekolah atau pas hari libur kan. Sehingga kegiatan podcast ini bisa efektif ya, dan bisa bermanfaat bagaimana siswa mengembangkan bakatnya. Yang seperti kalau di talent tadi kan ini termasuk dalam Talent Week Public Speaking. Iya, benar sekali. Anak kita mudah-mudahan dilatih kan, mudah-mudahan anak didik kita dari SMP 8 ini bisa jadi penyiar radio atau pembawa berita di nasional kan. Iya, benar sekali, kita hanya memfasilitasi bagaimana sekolah mengembangkan anak bakat dan didik kita. Oke, jadi kalau saya tarik garis kesimpulan di sini, intinya bagaimana program ini berdampingan dengan pembelajaran di kelas. Jadi program ini adalah yang bakal memfasilitasi anak dalam pembelajaran, mungkin dari keagamaan ya, mungkin ada ingin membaca Al-Quran dan lain sebagainya, atau mungkin saya sebagai guru bahasa Indonesia untuk mengajarkan public speaking, mungkin diberikan wadah mereka lebih percaya diri gitu ya. Jadi intinya tidak akan mengganggu jam pembelajaran ya, sebisa mungkin bisa berdampingan dengan proses pembelajaran, dan paling tidak nanti bisa di luar jam pelajaran atau pas pulang gitu ya. Jadi program yang dibuat oleh SMP Tobuali ini insya Allah bakal memajukan karakter dan kebiasaan yang lebih positif dan tidak mengganggu kedisiplinan mereka dalam belajar. Itu yang saya tangkap ya. Oke. Aduh, luar biasa sekali Bu ya. Jadi saya juga mau sedikit meluruskan juga. Katanya ada yang bertanya nih Bu ya. Podcast ini untuk gurunya saja. Podcast ini untuk gurunya yang tampil dikit-dikit guru gitu ya. Nah, perlu diluruskan juga nanti bakal bagaimana ke depannya Bu? Bu Tiara. Bukan hanya orang yang ada di sekitaran SMP kita berpikir seperti itu Bu Tiara, tetapi juga mungkin banyak orang lain yang beranggapan seperti itu. Nah, di sinilah Bu Tiara kita membuktikan bahwa untuk kegiatan atau program podcast ini bukan hanya guru
yang melakukan podcast Prakarja ini, tetapi juga siswa dilatih untuk tampil, ya kan, untuk membawakan suatu berita, bisa juga mengaji dan lain sebagainya. Nah, disitulah timbul rasa percaya diri siswa untuk menggunakan public speaking tadi, Bu Tiana, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat di sini mungkin belum melihat secara langsung karena ini kan baru launching pertama kita, Bu Tiara ya. Nanti kita juga akan mengundang, ya kan, dari pihak luar atau juga dari pihak mitra atau mitra bisa memberikan memberikan ini loh Pak Emil. Ya berbagilah tentang informasi dari mereka ya. Pengen memberikan informasi yang terkait tentang pembelajaran tadi mungkin Bu Tiara, kita welcome di sini. Saya yakin guru maupun siswa yang ada di SMP ini mereka sangat bahagia sekali karena dikunjungi oleh masyarakat luar ataupun instansi-instansi yang lain, karena di SMP 8 Tobuari ini adalah sekolah paling bungsu yang memang jarang untuk didatangi oleh instansi-instansi yang lain. Itu Bu Tiara. Oke, terima kasih Bu. Kalau dari Pak Emil, ini jangan bagaimana sih seperti apa ya? Jangan sampai berpikiran ini tuh programnya guru seperti itu. Sedikit-sedikit guru yang tampil, mungkin ada tanggapan dari Pak Emil terkait apa ya? Jangan sampai muncul isu seperti itu. Ya, betul sekali Bu Tiara ya. Jadi memang dari kolaborasi kita sama Pak Sekolah dan rekan-rekan guru lain, jadi tujuan buat podcast ini bagaimana mengembangkan bakat anak murid kita. Jadi dalam kegiatan podcast ini bukan hanya kita saja yang nampil di video ini, tapi nanti ada juga anak didik kita sebagai pembawa acaranya, narasumbernya dari anak didik kita. Nanti segala sesuatu berhubungan dengan kegiatan sekolah. Misalnya pada saat anak kita mendapatkan prestasi juara OSN kayak kemarin, alhamdulillah sekolah kita mendapatkan juara OSN ya tingkat kabupaten. Nah, kita nanti undang, kita jadikan sebagai narasumber dan MC-nya juga dari anak didik kita. Jadi dalam kegiatan podcast ini yang paling kita tonjolkan adalah anak murid kita dalam mengembangkan bakat public speaking-nya. Nah jadi kesimpulannya di sini itu tetap guru itu sebagai fasilitatornya, sekolah juga memfasilitasinya, tapi tetap tujuan kita adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga karakter anak yang muncul tuh yang paling penting juga ya, Ibu ya. Nah jadi kalau secara garis besar ini adalah wadahnya seperti itu ya. Tidak hanya guru yang ingin berbagi, mungkin ada trik-trik pembelajaran ataupun siswa yang kemarin salah satu juga Bu, kita kan ada seperti program Weekly Idol yang setiap minggu ataupun ada momen-momen penting itu muncul, bisa ditampilkan di sini. Jadi ada reward untuk mereka atas prestasi mereka sehingga mereka bisa tampil dan dikenal. Pasti bangga orang tuanya Bu ya. Nah itu salah satu juga pentingnya dan juga gunanya podcast ini nanti insya Allah kedepannya mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Tapi tetap tujuan kita itu bagaimana menciptakan suasana ini lebih ceria, gitu ya. Jadi santai saja tapi tetap tujuannya untuk kebaikan dan kemajuan peserta didik. Oke, saya tadi sudah nanya nih munculnya dari mana ide awalnya. Terus apa sih tantangan di awal tuh nggak akan mudah sampai seperti ini. Dan program sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah gitu ya. Mungkin ini agak sedikit mimpi, tapi mimpi itu penting Bu. Ya, karena kita dari Laskar Pelangi, mimpi itu penting. Setidaknya bagaimana mewujudkan mimpi itu, ya. Mimpi itu adalah kunci. Bagaimana? Ya itu jadi Soekarno ya. Bagaimana? Gitu ya. Nah itu juga itu bisa masuk ke konten kita ini Pak ya, ke program ini bagaimana guru matematika gitu ya. Oke. Nah siapa sih yang diharapkan pengen banget tampil di sini atau diundang hadir di Podkarya sekolah kita ini? Nggak apa-apa ya, namanya juga mimpi gitu, pengen sekali gitu. Siapa kalau dari Ibu Kepala Sekolah? Pak Emil juga akan saya tanya. Kalau saya sih Bu Tiara, keinginan saya sebenarnya untuk membuka atau episode pertama sekali dalam program podcast Kelakar Ceria ini itu adalah orang yang telah banyak membimbing kita, ya kan? Mengarahkan kita, mengajarkan kita, Tiara, yaitu Bapak
Karyanto SPD sebagai mitra atau pengawas kita. Nah, itu yang ingin saya undang pertama kali. Karena beliaulah yang selama ini mendukung saya khususnya ya untuk melaksanakan kegiatan podcast ini. Oke. Semoga Pak Karyanto izin bisa hadir di Podkarya ya. Oke. Kalau dari Pak Emil, siapa yang kalau bisa ngundang ini nih Bu Tiara kita, kalau bisa ngundang ini nih gitu untuk begini, nggak apa-apa, namanya juga keinginan gitu ya. Oke, siapa dari Pak Emil? Jadi kalau untuk kedepannya ya, karena kita dinaungi oleh Dinas Pendidikan, kalau keinginan saya mohon izin Bu ya, kita mengundang Kepala Dinas Elpan ya sebagai ini atasan kita kan, jadi supaya kegiatan kita ini bisa resmi lah, jadi kan bisa diakui oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan-kegiatan podcast kita ini. Luar biasa ya Pak Elvan, izin mungkin bisa tampil di sini ya, berbagi pengalaman dan juga ilmu untuk sekolah kita, khususnya guru juga gitu ya. Nggak apa-apa, namanya juga harapan, semoga nanti ada yang datang gitu ya. Jadi Podkarya ini Pak, Ibu, kita terbuka untuk umum. Ya, kita bisa tidak hanya memfasilitasi anak didik kita di sekolah ini, bagaimana mereka mengeluarkan bakat minatnya, khususnya dari public speakingnya maupun hal-hal lainnya yang untuk mendukung kemajuan mereka, tetapi juga mungkin dari pihak luar yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau mungkin nih pengen menyampaikan gitu ya tentang program-program yang lain, silahkan mampir di Podkarya, hubungi Pak Karto ya. Kita terbuka lebar selama waktunya bisa disesuaikan, karena tetap kita tidak akan mengganggu jam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Makassar ini ke depan insya Allah semua dilancarkan. Terakhir sekali, apa harapan Pak Emil dan juga Ibu Titin terkait dengan program Podkarya dan juga khususnya di Spendal atau Boali secara umum? Untuk terakhir pertanyaannya ya, saya ingin dari Pak Emil terlebih dahulu. Boleh. Mitra saya. Benar. Pak Emil dulu, nanti ditutup oleh Ibu. Ya. Karena mitra saya yang sangat luar biasa sekali juga. Idenya, sarannya yang sangat membangun sekolah kita ini. Iya, benar-benar. Waduh, saya ditodong nih. Memang harus ditodong ya. Masuk ya, silakan Pak Emil. Jadi harapan kedepannya semoga podcast ini bisa terus konsisten ya. Amin. Bisa konsisten dan kolaborasi antara kepala sekolah sama rekan guru dan siswa-siswa kita bisa berjalan dengan sangat baik lagi ke depannya. Amin. Semoga kita selalu kompak. Amin. Sehingga podcast ini bukan hanya sekedar program saja, tapi program yang bermanfaat bagi anak murid kita ke depannya. Amin. Ibu. Iya. Ini ditutup. Luar biasa Pak Emil. Udah diambil semua nih. Nggak apa-apa. Jawabannya Ibu tambah sedikit aja Bu. Dan tentunya selalu ceria. Ditambah. Tambahan sedikit Bu Tiara dari jawaban dari Pak Emil. Yang pasti saya harapkan dengan adanya program Podkarya, podcast Kelakar Ceria, tetap kekeluargaan harus kita jaga. Benar. Karena kekeluargaan itu penting. Walaupun nanti apapun halangan, rintangan yang akan kita hadapi dari pihak manapun, kekompakan dalam keluarga itu adalah kunci pertama kesuksesan untuk menuju puncak yang sangat gemilang. Gemilang luar biasa sekali ya. Kata-kata penutupnya yang luar biasa nih. Gemilang ya, gemerlang, bersinar, luar biasa ya. Terima kasih untuk Ibu Titin dan Pak Emil. Jadi dari harapan-harapan ini adalah doa untuk kita bersama. Jadi sekali lagi program ini tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan juga kolaborasi untuk semua pihak yang ada di Spendal atau Boali khususnya. Dan insya Allah tujuan kita baik untuk memajukan sekolah kita, khususnya peserta didik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitarnya. Jadi saya punya pantun nih Bu. Penutupnya ya. Jadi minta cakepnya Bu ya. Boleh. Pak Emil, minta cakepnya yang ikhlas dari hati, cakep ya, sekali-sekali ya. Atau minta masuknya ya. Masuk gitu ya. Toboli penuh cerita. Cakep. Ajak Ali minum es kelapa. Cakep.
Oke. Sobat belajar, nantikan keceriaan kita kembali di Podkarya Menyapa. Oke, tepuk tangan kita semua sekali lagi. Mohon maaf Ibu, Pak Emil atas mungkin banyak salah kata, dan terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa hadir di sini. Semoga program ini berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih untuk semua peserta dan juga pemirsa yang ada di luar. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, sahabat Podkarya Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Spender.